Materi pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajar Intan. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Ibu-ibu mohon izin. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan Majelis Taklim Sukari Al-Mukmin Cipondo, Mama Hajah Dewi beserta Bunda Hajah Ade yang sedang umroh ya. Umroh bunda kayaknya, apa ngantar umroh ya? Ngantar umroh ya. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besar beliau Allah jaga, Allah lindungi, Allah berikan selalu sehat walafiat, rezekinya halal barokah melimpah, keluarganya juga selalu berkah, sakinah mawaddah warahmah. Yang sama-sama kita banggakan pengurus Majelis Taklim Sukari Al-Mukmin, Bu Iin, Ustazah Nisa, nggak kelihatan. Kita doakan lagi sakit ya? Oh lagi pergi. Serta jajaran pengurus, semoga Allah selalu berikan sehat walafiat, Allah berikan kekuatan kesabaran, rezekinya juga selalu berkah melimpah, anak-anaknya dijadikan anak yang solih-solihah. Tak lupa yang kami cintai ibu-ibu yang alhamdulillah sudah menyempatkan waktunya untuk ngaji di sini, untuk silaturahim. Kita doakan juga mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, mudah-mudahan datangnya ibu dari rumah ke majelis taklim Allah balas dengan kebaikan dan keberkahan yang banyak. Mudah-mudahan menjadi sababiah anak-anak kita anak yang solih-solihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, keluarga kita semua nasibnya baik, bagus miliknya, bahagia dunia dan akhirat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was sholihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan al-alam al-marhum Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi, wa khususan Jamiah Majelis Taklim Sukari Al-Mukmin, wa khususan mungkin ada yang lagi sakit, kita doakan semoga Allah berikan kesehatan kembali, mudah-mudahan sehat walafiat, ibu-ibu juga semuanya walaupun sudah sepuh ya Bu ya, dan yang masih muda-muda mudah-mudahan Allah jaga juga kesehatannya, Allah bersihkan lahir batinnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Mohon maaf ibu-ibu saya agak telat ya, tadi mungkin lama nggak? Ya. Mohon maaf atas menunggu waktunya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takzim saya kepada ibu-ibu, tidak mengurangi semangat ibu-ibu ya. Kita lanjutkan pengajian kita tentang zakat masih, karena bahasan zakat ini lumayan banyak. Waqaiful muzaki, kita sudah sampai bab tentang fungsi atau tugas muzaki. Fungsi atau tugasnya muzaki seperti apa sih? Muzaki itu orang yang berzakat ya Bu ya, orang yang membersihkan dirinya. Nanti zakat itu banyak artinya Bu. Ada yang memaknai
zakat itu artinya membersihkan. Membersihkan. Ada lagi yang memaknai zakat itu adalah suci. Tadi sama, membersihkan itu berarti menyucikan. Ada yang memaknai zakat itu adalah bertumbuh, menumbuhkan. Ada yang memaknai zakat itu adalah keberkahan. Bu, berkah. Jadi zakat itu dalam bahasa Indonesianya banyak. Bahasa Arab itu satu bahasa Arab memiliki makna dalam bahasa Indonesia yang banyak. Zakat berarti suci, zakat berarti tumbuh, zakat berarti berkah, zakat juga berarti terpuji. Bu, nah kita belajar tentang apa sih tugasnya seorang muzaki, seorang yang berzakat. Tapi sebelum itu ibu-ibu harus tahu kalau di dalam fikih zakat itu terbagi dua. Ada namanya zakat fitrah, satu lagi ada namanya zakat mal. Ibu-ibu kan kemarin kalau nggak salah sudah kita bahas ya. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat fitrah itu yang biasa ibu lakukan di bulan Ramadan atau malam takbiran atau sebelum sholat Idul Fitri. Idul apa tadi? Sebelum Idul Fitri. Jadi Rasulullah mewajibkan orang zakat fitrah itu di bulan Ramadan kepada manusia satu sok ya Bu ya, satu sok dari kurma dan satu sok dari gandum kepada setiap orang yang merdeka. Nah ini nanti kalau dia budak laki-laki atau dia budak perempuan atau dia misalnya seorang yang tidak mampu, apakah wajib zakat fitrah? Nah orang yang zakat fitrah ini kalau dia masih punya makanan dalam sehari itu berarti dia wajib zakat fitrah. Beda halnya dengan zakat mal yang ada haulnya, yang ada nisabnya. Haulnya dalam 1 tahun maksudnya. Nisabnya berapa nanti ulama membagi bermacam-macam nisabnya. Nanti zakat mal ini dia kalau menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain ada 8 Bu yang wajib dizakati mal. Ada emas, perak, hasil pertanian tuh. Hasil pertanian itu bisa bahan makanan pokok, bisa beras, bisa apa lagi Bu? Bisa gandum, apalagi? Kalau orang nani tuh sayuran itu yang masuk ya Bu ya. Pokoknya pertanian lah. Yang masuk dalam ranah pertanian maka wajib dizakati apabila sudah sampai kepada haul atau nisab nanti keuntungannya. Terus kurma, anggur, unta, sapi, kambing atau binatang ternak itu juga wajib zakat mal. Kalau sekarang ditambahin lagi Bu, ada zakat tijarah, perdagangan. Itu juga masuk dalam kategori zakat mal. Nah, kalau zakat fitrah kan fitrah kita nafas. Nafas tuh diri kita. Tuh yang tiap bulan Ramadan ibu tunaikan atau keluarga ibu tunaikan. Nanti di dalam zakat fitrah ini hukumnya banyak nih Bu. Wajib kalau dia menemukan sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Artinya gini. Misalnya bayi lahir di bulan Ramadan, maka dia mendapati sebagian bulan Ramadan dan juga sebagian bulan Syawal, maka dia wajib difitrahi. Zakat fitrahin oleh siapa? Oleh ibunya atau bapaknya atau orang tuanya, atau misalnya orang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada malam pertama Syawal. Kira-kira gimana? Wajib nggak zakat?
Jadi dia meninggal sebelum matahari terbenam pada pertama Syawal. Artinya bulan Ramadan. Dia meninggalnya di bulan Ramadan. Belum ketemu malam takbiran, belum ketemu malam 1 Syawal, maka dia tidak wajib zakat karena dia tidak mendapati bulan Syawal, kecuali meninggalnya di malam takbiran. Nah, kalau meninggalnya bulan Ramadan lalu dia belum zakat fitrah, belum ketemu malam takbiran, belum ketemu malam takbiran tuh ba'da maghribnya belum ketemu, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Tapi ini kalau misalnya udah zakat fitrah ya nggak apa-apa, lebih bagus lagi kalau udah zakat fitrah. Biasanya mah kan orang kita mah kalau zakat fitrah udah pertengahan ya, nggak nunggu malam takbiran. Kadang-kadang udah Ramadan udah langsung dizakatin gitu kan. Ini misalnya orang meninggal sebelum malam takbiran, dia belum zakat fitrah, maka dia tidak wajib zakat fitrah, kecuali meninggalnya ketika malam takbiran. Dia udah ketemu sebagian Ramadan, ketemu juga sebagian malam Syawal. Juga baik sama kayak tadi tuh, baru lahir setelah terbenamnya matahari pada pertama bulan Syawal. Kalau dia lahirnya malam takbiran ya Bu, bayinya malam takbiran, ada yang mengatakan karena dia tidak menemukan sebagian dari bulan Ramadan, maka nggak wajib sebenarnya. Tapi kalau ibu mau zakatin, ya nggak seberapa sih, orang tuanya orang kaya gitu kan, itu lebih bagus. Kalau misalnya dia lahirnya di bulan Ramadan nih, siang hari ketika sebelum malam takbiran, berarti kan dia sudah mendapati sebagian bulan Ramadan. Ntar malam takbiran kan juga pasti dia mendapati, maka itu yang wajib di zakat fitrahi. Tapi kalau dia hanya dapat malam takbirannya doang, ada ulama yang mengatakan dia sebenarnya nggak wajib, tapi lebih afdol kalau ibu punya harta mah zakatin aja zakat fitrah, karena zakat fitrah mah nggak seberapa, cuman berapa 3,5 liter, 3,5 liter, atau kalau ukuran sok itu kurang lebih 2,5 kilogram, bukan kilometer ya, nanti nggak nyambung lagi. 2,5 kilogram sampai 3 kilogram. Kalau diliterin, saya bukan ahli matematika tuh, nanti tanya ada tukang berasnya, nanti takut salah saya. Kalau 1 kilogram tuh berapa liter? Kalau tukang beras insya Allah tahu, bilang aja mau beli 2,5 kilogram atau 3 kilogram, 3 liter setengah, ya itu segituan ya Bu ya. Kalau mau ditambahin boleh nggak? Boleh, silakan, asal jangan dikurangi gitu. Kalau ditambahin berarti lebihnya adalah sedekah. Kalau kurang, ini yang gawat kalau kurang. Terus kalau misalnya Bu, sebentar, dilakukan sejak awal bulan Ramadan boleh nggak? Boleh. Zakat fitrah nih Ibu udah masuk nih sidang isbat bahwa besok adalah malam ini adalah satu Ramadan. Ibu langsung aja zakat fitrah boleh. Tapi tadi yang wajibnya adalah di malam takbiran sampai sebelum sholat Idul Fitri, Adha. Itu kalau belum situ wajibnya. Itu kalau di bulan Ramadan di awal boleh-boleh aja. Yang makruh itu kalau ibu membayar zakat fitrahnya setelah sholat Idul Fitri sampai terbenam matahari, makruh tuh. Jadi ada ulama yang berpendapat kalau setelah sholat Idul Fitri mah namanya sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Tapi
kalau misalnya ibu memiliki tujuan tertentu, misalnya menunggu kerabat atau orang miskin yang soleh, ibu pengen berikan tuh kepada mereka, tapi mereka datangnya ketika habis sholat Idul Fitri, karena kebanyakan orang-orang itu pada silaturahim habis sholat Idul Fitri. Akhirnya ibu berikannya setelah sholat Idul Fitri. Nah, kalau ibu niatnya dari sebelum sholat tadi mau zakatin dia, cuman dikasihnya setelah sholat, boleh saja sah zakat fitrahnya, hanya makruh. Nah, kalau tidak diniatkan bisa jadi nanti ikut pendapat ulama yang masuknya bukan zakat fitrah, tapi masuk sodaqah sunnah. Kalau ibu nih sebelum sholat nih kan masih bisa zakat kan? Sebelum sholat Idul Fitri ibu udah niatin nih, saya mau zakat fitrah tapi orangnya masih sono gitu. Iya, masih kampung, tadi kira-kira datangnya pada zuhur nih, habis sholat Idul Fitri. Nah itu boleh sih, tapi makruh. Kalau bisa sih kita mah di takjil aja, disegerakan gitu. Segerakan aja, kalau buka aja kita pengennya buru-buru ya. Ada lagi yang haram. Zakat fitrah haram itu kalau misalnya sudah sehari setelah Idul Fitri tanpa uzur, 2 Syawal, tanggal 2 Syawal, waduh, belum zakat fitrah nih, gak boleh, haram. Jadi batas terakhirnya, batas makruhnya itu adalah 1 Syawal sebelum terbenamnya matahari. Tapi kalau bisa sebelum sholat Idul Fitri itu jauh lebih afdol. Nah, nanti kita bahas zakat malnya nih. Kalau zakat mal banyak banget bu. Ibu kalau belajar semuanya kayak nggak bakal masuk juga. Karena semakin zaman berkembang semakin banyak yang dizakati, ya bu ya. Nah, nanti kalau zakat fitrah, ibu biasa zakat di bulan Ramadan itu apa namanya? Kalau masalah niat, misalnya nanti ibu baca-baca aja ya bu ya. Biasanya kan kalau niat tuh diajarin kan ya bu ya. Yang penting niat itu kan ibu niat dalam hati aja, zakat fitrah untuk diriku, ya udah, karena Allah Ta'ala udah, sebenarnya itu udah sah. Adapun lafaznya dalam bahasa Arab itu sunnah. Nah kita mau bahas ini dulu nih, tugas atau fungsi muzaki. Orang yang muzaki itu orang yang berzakat, orang yang membersihkan. Misalnya saya mau zakat, saya gimana nih tugas saya? Yang pertama tugasnya al-wazifatul ula at-ta'jil an waqtil wujubi izhar lirraghbati fil imtithali bi isali sururi ila qulubil fuqara'i. Yang pertama nih, kalau saya mau zakat, maka tugas saya yang pertama adalah ta'jil an waqtil wujub, menyegerakan zakat saya, segera, jangan nanti, menyegerakan zakat saya. Nih, saya harus takjil, menyegerakan an waqtil wujub, daripada waktu wajibnya. Kan tadi kalau zakat fitrah mah waktu wajibnya tuh malam takbiran sampai sebelum Idul Fitri. Kalau bisa mah ibu segerainnya di situ. Kalau nggak bisa, ibu segerainnya sebelum tadi. Ulama yang membolehkan yaitu selama bulan Ramadan, dari awal sampai akhir Ramadan. Silakan ditakjilkan. Jadi daripada lupa nanti malam Lebaran ibu mikirin kue Lebaran, mikirin besok THR-an, mikirin apa lagi bajunya mau pakai baju apa, akhirnya enggak lupa sama zakat fitrah. Udah lebih baik ditakjilkan aja, disegerakan aja dah di awal Ramadan atau di pertengahan atau di sebelum malam takbiran. Daripada malam takbiran udah repot bikin ketupat, udah repot bikin kambing guling, uli, macam-macam. Udah mah amil yang mengumpulkan zakat juga udah pada bubar, udah pada dibagiin. Ini mau belum zakat kan bingung, jadinya nyari
udah lagi masak repot ya udah. Jadi kalau bisa disegerakan, segera dari waktu wajibnya. Kenapa? Izharul birraghbah, yaitu untuk menampakkan kesungguhan. Ibu sungguh-sungguh, memang waktunya zakat ibu sungguh-sungguh. Fil imtithali bi isali surur. Dalam apa? Dalam menggambarkan untuk menyampaikan kebahagiaan ila qulubil fuqara, kepada hati orang yang fakir. Bu, itu orang fakir itu udah nungguin nih, udah mau lebaran, ya Allah, belum ada beras, belum ada duit. Kalau bisa disegerakan, udah malam takbiran gimana ya besok lebarannya ya kan, dia nungguin kan. Sama zakat mal juga gitu. Kalau udah nyampe haul, udah nyampe nisab, kemarin nanti kita bahas nisabnya zakat mal banyak bu. Ada yang kita ambil yang ausat, kita ambil yang pertengahan 85 gram, 90 gram, pokoknya 85 sampai 90 gram. Kalau ibu udah punya emas 85 gram, udah segitu aja, wanti-wanti kita dalam 1 tahun nggak dipakai, berarti kita zakatin 2,5%. Walaupun nanti ada ulama yang berpendapat 90, 93 dan sebagainya, tapi kita ambil kalau yang ibaratnya buat zakat ini mah kita ambil yang paling minim daripada ambil yang paling ujung malah kelupaan zakat. Ambil aja 85 gram. Kalau 85 gram dalam setahun nggak dipakai, berarti sudah mencapai nisab tadi 85 gram. Dalam setahun kita nggak pakai, nggak ada keperluan apa-apa, berarti wajib zakat 2,5%. 2,5%-nya berapa? Sesuai dengan harga emas itu. Berapa 2,5%-nya? Kalau 85 gramnya dikali 2,5 juta, siapa tuh yang pintar matematika? Itu nggak bu ya? Ya pokoknya 2,5%-nya berapa? Ibu pakai kalkulator aja. Kalau enggak punya anak yang pintar tuh bisa deh. Misalnya kalau harga emasnya 85 gram itu 200 juta ibu ya, misalnya 200 juta, berarti kan 2,5%-nya berapa? Kalau 100 juta aja 2,5%-nya 2,2.500.000 ya. Berarti kalau 200 juta 5 juta Bu. Iya, 5 juta. Berarti kalau 200 juta ibu nggak pakai dalam 1 tahun, ibaratnya sekolah anak mah udah, suami mah udah beres, ibu segala kebutuhannya udah, ini masih tenang, maka ibu wajib zakat mal kurang lebih 5 juta. Tuh, kalau udah 1 tahun wajib dikeluarkan zakatnya. Jangan di nanti lah nunggu tahun besok lagi. Jangan, harus rajin. Baginya bagaimana? Bu? Jadi bagi zakat itu ini yang lebih afdol nih Bu. Zakat itu kan dia berkah, bertumbuh. Untuk apa? Untuk biar orang yang kita zakatin itu bertumbuh. Bukan hanya dia bisa makan, tapi ekonomi dia juga bisa lebih meningkat. Kalau kita kasih orang yang senang, Bu, misalnya kita mau zakat, orang miskinnya senang belajar, itu lebih baik kita zakatnya buat dia belajar. Biar apa? Biar dia bisa sekolah terus, jangan putus. Nanti setelah sekolah itu bertumbuh dia bisa menghidupkan ekonomi dia sendiri, sebab dia sekolah, misalnya sampai kuliahnya selesai. Nanti kan dia status sosialnya naik tuh. Atau misalnya ibu mau ngasih zakat, orang fakir miskinnya ini punya keahlian dalam berdagang atau berbisnis cuma nggak punya modal, maka lebih baik tadi zakatnya
yang 5 juta itu, kasih dia syarat buat modal. Biar apa? Biar dia nggak gitu-gitu terus, nggak minta-minta terus. Biar nanti selanjutnya dia jadi muzaki selanjutnya. Artinya dia bukan hanya minta jadi orang miskin terus, enggak. Tapi nanti tahun besok kalau bisa atau berapa tahun yang akan datang kalau bisnisnya sudah untung, dia jadi muzaki selanjutnya. Itu sebenarnya tujuan zakat. Tujuan zakat itu bukan hanya untuk menghidupi orang miskin, tapi bertumbuh orang miskin itu menjadi orang yang punya, minimal dia naik statusnya. Kalau orang kita mah kebanyakan zakatnya nanggung, jadinya miskinnya ya miskin terus. Jadinya ya nggak nunggu-nunggu, nggak tumbul muzaki selanjutnya. Ya, karena saking banyak orang miskin kali ya, jadi dibagi-bagi. Jadi kalau misalnya ada yang ahli bertani, kalau orang miskinnya, fakir miskinnya ahli bertani, maka kita zakatin dianya kalau bisa disiapkan buat dia bertani gitu. Biar dia fokus, biar dia nanti selanjutnya bisa jadi muzaki, diberi modal pertanian gitu. Atau misalnya kalau dia ahli dalam mencari ilmu, diberi bekal untuk mencari ilmu agar bermanfaat untuk orang lain. Kalau dia kreatif membuka usaha, tuh dia diberikan modal usaha. Kalau dia tidak ahli mengembangkan harta, ini banyak yang nggak tahu nih kayak gini Bu. Orang zakat aja, udah akhirnya zakatnya hanya buat makan, buat hidup doang. Padahal tujuan dari zakat yang sesungguhnya adalah mengentaskan kemiskinan. Kalau bisa orang miskin tuh naik seratanya menjadi paling enggak bukan miskin lagi, tapi dia mampu. Kalau misalnya dia kreatif, tadi diberikan usaha modal. Kalau dia nggak ahli nih, kan ada orang miskin disuruh dagang nggak bisa ya Bu ya, disuruh bertani nggak bisa, disuruh kreatif juga enggak, pokoknya nggak bisa lah dia. Nggak punya keahlian. Bagaimana seharusnya, sebaiknya kalau dia nggak ahli, Bu, kalau dia nggak ada keahlian dalam mengembangkan hartanya, maka diberi harta yang bisa dimanfaatkan. Misalnya, Bu, ada sawah semeter 1 juta, Ibu kan tadi 5 juta, beli dia sawah 5 juta tuh, silakan kamu mau sewakan, jadi dia punya pemasukan. Atau misalnya gini, cakep ya Bu ya, kayak gitu ya, cakep kan? Cakep, orang pinter, muzakinya pinter. Jadi kalau muzakinya kayak gini semua, orang miskin insya Allah dikit Bu, lama-lama gak ada, kan dikasih modal. Tapi kalau orang miskinnya sudah wataknya minta, sama aja dikasih modal juga kagak jalan ya. Atau misalnya gini, kalau dia nggak punya ahli apa-apa, sekarang kan banyak sewa-sewa ya Bu ya, sewa apa aja Bu? Kontrakan ya, ada nggak kontrakan yang 5 juta? Nggak ada ya. Atau sewa apa kira-kira Bu? Sewa apa ya, gerobak? Ada ya, gerobak 5 juta kan? Kalau disewa berapa sebulan? Sepeda, motor, nanti bisa tuh disewa. Apa? Ya pokoknya dipikirlah yang bisa dia mempekerjakan dia dan dia naik stratanya gitu. Nah, jadi tadi yang pertama, tugas muzaki harus takjil anil waktil wujub, menyegerakan berzakat daripada waktu yang wajib. Jadi kalau kita sebagai muzaki jangan ditunda-tunda, kasihan orang. Biar apa? Biar surur tadi, memberikan kebahagiaan ila qulubil fuqara, ke dalam hati orang miskin, orang fakir. Orang fakir kalau kita takjil, kita tahu
dia orang fakir kita kasih zakat kita, seneng banget. Yang kedua, apa tugasnya? Al-wadhifatus tsani. Yang kedua, al-israr. Kalau bisa sembunyiin. Bu, gak usah cerita-ceritain. Ibu mau zakat mal, udahlah. Ibu niat zakat mal kepada fakir ini, tapi gak usah cerita-cerita sama orang. Biar apa? Fa inna dzalika ab'adu 'anir riya wa sum'ah. Karena sesungguhnya tadi al-israr tadi kita sembunyikan, kita nggak bilang-bilang sama orang lain, paling bilangnya sama suami. Kalau sama suami mah wajib, ya kan, uangnya juga dari siapa? Suami. Atau uang ibu, tapi ibu kan punya suami, bisa jadi uangnya syarikah berdua, uang berdua, maka harus bilang. Tapi kalau ke tetangga, ke siapa lagi, saudara nggak usah bilang. Kenapa? Fa inna dzalika, karena sesungguhnya yang demikian itu ab'adu, lebih jauh, anir riya wa sum'ah, daripada riya. Riya itu pengen dilihat, ya, sombong, pengen dilihat. Wa sum'ah, sum'ah itu pengen didengar. Nggak kelihatan sih, iya pengen dipuji. Nggak kelihatan sih, tapi cerita. Sama aja. Atau zakatnya diumumin, dilihatin nih, saya mau zakat mal nih. Kalau nggak bisa jaga hati, lebih baik kita disembunyikan. Karena biar apa? Biar zakat itu benar-benar membersihkan hati, jiwa, raga kita dan harta kita. Kalau kita kalau kita menampakkan lalu hati kita timbul riya, dia hanya membersihkan harta kita, tapi tidak membersihkan jiwa dan batin kita. Hati kita nggak bersih, hati kita justru malah tambah kotor. Iya, hartanya bersih, tapi hati kita tambah kotor dengan sebab riya tadi. Ya, kalau hartanya bersih karena ibu sudah mengeluarkan zakatnya, tapi hatinya tambah kotor. Harusnya zakat itu kan bukan hanya membersihkan harta, tapi juga membersihkan hati dan jiwa. Nah, yang ketiga, apa sih tugas muzaki? Karena khawatir kalau diumumin juga orang yang fakir miskinnya tuh malu juga gitu kan. Al-wadhifatus salis, tugas yang ketiga nih si muzaki adalah ayyazharu haitsu ya'lamu anna fi izharihi targhiban lin-nasi fil iqtida'i wa yahrusu sirruhu min da'iyatir riya. Bahwa menunjukkan, terbalik nih Bu. Kalau tadi mah disuruh sembunyikan karena khawatir riya dan sum'ah, khawatir ibu hatinya pengen dilihat, khawatir ibu hatinya ingin didengar, khawatir sombong. Kalau yang ketiga nih, ibu justru harus menunjukkan. Sekira apa? Kalau ibu tahu bahwa ketika ibu zakat itu fi izharihi, anna fi izharihi, bahwasannya di dalam menunjukkannya targhiban linnas, menimbulkan semangat bagi manusia. Nah Bu, kalau tadi khawatir menimbulkan riya, sombong, ya udah lebih baik nggak usah diceritain, nggak usah ditunjukin. Tapi justru kalau membawa maslahat, Bu, itu kalau diumumin di masjid membawa maslahat biar orang-orang kaya yang lain dengar, biar pada zakat juga, maka itu lebih baik ditampakkan. Bukan karena riya tadi, bukan, tapi buat apa? Buat targhiban linnas, untuk nambah semangat, untuk manusia tuh yang kaya-kaya biar pada tergerak hatinya, biar dia juga pada mau zakat. Fil iktidai, di dalam mengikuti. Oh, dia juga zakat nih, iya nggak? Dia juga, ya Allah, dia juga si bos, harusnya bos ini juga zakat gitu. Ya udah. Oh, saya ini nih irinya bukan iri jelek, bukan dengki. Irinya dia punya harta, dia zakatin. Saya juga pengen. Nah, karena dia tampakkan, orang lain jadi ngikutin, maka itu sunnah. Kalau halnya sekiranya ibu tahu, ibu menampakkannya untuk pelajaran untuk orang
Yang penting apa? Waya khususirruhu fi min dayatir riya, bahwa yang penting ibu jaga tuh daripada hal-hal yang mengundang riya, yang mengundang kesombongan. Kalau memang ibu bisa jaga hati ibu, ya udah nggak apa-apa ditampakkan. Tapi kalau nggak bisa jaga hati, kan ada manusia nggak bisa jaga hati ya. Ya, termasuk saya juga belum bisa. Jadi lebih baik kalau bisa mah yang baik-baik kita share aja, rahasia aja, karena kita sulit jaga hati. Tapi kalau kita sudah kuat, dicela kita tidak tumbang, dipuji juga kita tidak sombong, ya udah, berarti untuk tahadus bin nikmah, biar yang lain juga ngikutin. Kayak ibu ngaji aja, ibu ngaji kalau ibu sembunyi-sembunyi, biar nanti jamaahnya nggak tambah banyak. Ibu cita-cita nih sama jamaah, sama yang lain, tetangga, saudara, biar apa? Biar dia juga ikut ngaji. Nah itu maka boleh. Lanjut, masih lama kan Bu? Ya. Al-wazifatur rabi'ah, tugas yang keempat nih apa? Allah yufsida shadaqatahu bil manni wal adha. Tidak merusak sedekah ibu atau zakat ibu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Tugas kita tuh sebagai muzaki, jangan sampai kita zakat, kita sedekah, kita kasih modal, kita ungkit-ungkit. Dia kok berhasil ya gara-gara aku. Dulu dia miskin, aku kasih modal. Jangan diungkit-ungkit. Udah dia mau berhasil memang karena anugerah dari Allah, bukan sababiah kita. Kita mah hanya menunaikan kewajiban kita sebagai orang yang wajib berzakat. Adapun dia berhasil atau dia tidak berhasil itu terserah Allah. Jangan sampai kalau orang yang kita zakat, yang kita kasih modal, dia berhasil, kita lalu ungkit-ungkit. Dia mau berhasil gara-gara aku dulu kasih modal. Padahal modal yang kita kasih adalah uang zakat, kewajiban kita, nggak usah diungkit-ungkit. Apalagi wal adha, sampai menyakiti. Dia berhasil gara-gara aku, nggak ada timbal baliknya. Lah, orang zakat kok ada timbal baliknya? Gimana ceritanya? Kecuali dia kerja sama. Kalau dia zakat mau udah ikhlasin aja, nggak usah ada timbal balik, apalagi sampai menyakiti. Makanya serba salahnya orang kita tuh begitu. Kalau zakat ngasih modal, nanti kalau udah sukses berhasil takut diminta gitu ya, takut diungkit-ungkit. Kalau gagal juga gimana gitu. Sebenarnya udah zakat mah kewajiban muzaki. Adapun dia berhasil nggak berhasilnya terserah Allah, itu anugerah dari Allah. Kita nggak usah mungkin-mungkin. Anggap aja kita buang kotoran, kita bersihin harta kita. Udah, dia berhasil mah bukan karena harta kita, bukan karena kita, memang anugerah dari Allah. Lanjut, memang itu tujuan zakat biar dia berhasil. Gitu. Kita nggak usah pakai mungkin dulunya nggak usah. Yang kelima, tugasnya apa? Al-wazifatul khamisah ayastasghira al-atiyah, merendahkan pemberian. Artinya ibu kayak tadi tuh kan, udah ngasih nggak usah kita sombong gitu, udah rendah hati aja. Artinya pemberian kita itu sebenarnya nggak ada apa-apanya buat dia gitu loh. Jadi pemberian kita itu adalah untuk membersihkan harta dan jiwa kita, udah tuntas. Jadi kita rendah hati, jangan sampai sombong tuh gara-gara aku beri dia jadi orang yang sukses, dia jadi usahanya maju. Enggak, udah. Jadi kita rendah hati aja, rendah hati dengan pemberian kita. Artinya pemberian kita itu memang kewajiban kita sebagai hamba Allah yang Allah kasih anugerah lebih kepada kita, dan kita harus wajib memberikan anugerah itu kepada orang yang tidak mampu tadi. Selanjutnya, tugas yang keenam, al-wazifatus sadisah
ayyan taqiya min malihi ajwadahu wa habbahu ilaihi wa ajallahu wa atibahu. Maksudnya apa nih? Bahwa memilih, kita nih si muzaki memilih daripada hartanya, dari hartanya ajwadahu, yang paling bagus. Tuh. Jadi ibu kalau zakat fitrah atau zakat mal, pilih yang paling bagus. Kalau mau pakai beras, kalau bisa berasnya pilih yang paling bagus, yang pulen. Enak dia juga makannya bu. Kalau yang nggak enak mah yang paling murah aja deh. Perak dia juga makannya, ya Allah, orang zakat begini amat sih. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau kita pilih yang paling bagus kan bukan hanya menggugurkan kewajiban, bikin orang senang. Enak banget ya. Coba orang zakat kayak gini semua. Pilih yang paling bagus. Kalau zakat fitrah pilih nasi, beras yang paling bagus, yang paling pulen. Yang paling bagus berapa sih? Seliter 20.000 kali ya? 13.000 paling bagus. Beneran? Bukannya? Oh, kalau di sini. Kalau yang paling jelek 10.000. Misalnya yang paling bagus 15.000 atau 20.000, ya udah kita beli yang 15.000 atau yang 20.000. Nanti kalau jangan fitrah pilih beras yang paling bagus. Ajwadahu yang paling bagus, wa habbahu yang paling kita cinta. Bu, yang paling kita cinta nih, tiap hari makan berasnya kita berasnya pulen. Berasnya enak nih, yang paling kita cinta nih, yang paling kita suka. Maka kita zakat fitrah juga pakai beras yang paling kita suka. Ini mah geren makan pakainya beras yang pulen. Geren zakat beras pelak. Mendingan geren makan beras perak zakat beras pulen daripada dibalik. Apa yang kita cinta itu yang kita zakatin. Jangan terbalik. Biasa makan beras bagus, zakatnya beras jelek. Minimal, Bu, ibu zakat fitrah minimal berasnya yang ibu makan tiap hari. Jangan sampai di bawah itu. Kalau bisa di atas itu. Jangan hanya cuman iya doang. Iya benar ya. Minimal beras yang ibu makan tiap hari. Insya Allah. Mentang-mentang 3,5 liter udahlah. Udah beras yang murah aja. Kira beras tiap hari makan yang mahal. Ilaihi kepadanya wajah lahu wajibahu. Dan lebih besar kalau bisa tuh, lebih bagus, lebih baik. Kalau bisa ya lebih baik. Biasanya makan beras bagus, yang paling bagus kita cari untuk zakat. Itu cakep tuh, persembahkan. Sebenarnya zakat itu persembahan. Sebenarnya Bu, zakat itu bukan hanya membersihkan harta dan jiwa ibu, raga ibu, tapi itu persembahan ibu untuk Allah. Walaupun yang makan fakir miskin, masa kita makan enak. Allah kan memang gak ngerasain. Tapi kan kita zakat itu adalah kita kewajiban kita sebagai hamba Allah. Walaupun kita memberikannya kepada fakir miskin, hakikatnya adalah mempersembahkan untuk mengundang kecintaan dan keriduan Allah. Ibu ngasih hadiah kepada Allah itu sama dengan ibu ngasih hadiah kepada fakir miskin. Allah mah gak perlu apa-apa, Allah maha kaya. Tapi ibu kalau mau ngasih hadiah kepada Allah, kasih aja fakir miskin. Selanjutnya al-wadhifatus sabiyah, yang terakhir. Ini udah terakhir nih, sebanyak-banyak. Ini yang terakhir aja masih banyak bahasa zakat ya Bu. Nanti selang-seling aja nggak apa-apa. Yang terakhir, tugasnya nih yang ketujuh, fungsi muzaki yang ketujuh. Kita sebagai orang yang berzakat gimana?
bahwa ibu menuntut dengan sedekah itu daripada membersihkan apa yang ibu sedekahkan. Artinya ibu niatin zakat itu ya Allah karena Allah untuk membersihkan harta ibu, untuk membersihkan jiwa ibu, untuk membersihkan hati kita agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi semakin kita berzakat, semakin kita dekat dengan Allah. Ada bekasnya. Bukan hanya zakat itu kan siogianya bukan mengurangi harta ya Bu ya. Tapi dia tambah, ada ziyadahnya. Ziyadahnya dari mana? Oh, kedudukan kita, derajatnya diangkat oleh Allah. Ternyata Allah buka lagi pintu-pintu rezeki yang lain, gitu Bu. Jadi ibarat ibu zakat nih, Bu. Kalau WC tuh kepenuhan tuh kotor, sering dipakai, tuh sering di apa tuh tiap hari tuh Mak? Siram, sering dipakai BAB, sering dipakai pipis, ya pokoknya sering untuk dipakai kebutuhan lah. Itu kan lama kotor. Gimana caranya dibersihin? Nah, dibersihin itu adalah dengan zakat. Zakat itu membersihkan harta kita. Kalau tadi kita ibaratnya bersihin WC, maka terbukalah pintu-pintu rezeki yang lain. Makanya niat zakatnya yang benar karena Allah tadi. Insya Allah rezeki ibu nggak berkurang, tapi Allah buka pintu-pintu rezeki yang lain. Karena tadi kotorannya dikuras sehingga saluran airnya terbuka lagi. Dan kalau saluran air terbuka itu rezeki-rezeki yang lain ibaratnya itu kalau bisa masuk. Rezeki-rezeki yang lain itu berkahnya semua masuk. Berkah itu ziyadatul khair, tambah kebaikan. Ibu misalnya zakat cuma 3,5 liter. Bu, zakat fitrah cuma 3,5 liter. Kalau ibu niatnya bagus, ibu teknisnya tadi bagus, ibu berikan zakat fitrah ibu yang terbaik, berasnya yang terbaik, ibu persembahkan kepada Allah yang terbaik, walaupun yang makan fakir miskin, itu nanti ziyadah, tambah berkah, tambah kebaikan. 3,5 liter itu kalau tambah kebaikan bukan dikali 2, bukan jadi 7 liter, tapi bisa jadi dia jadi 10 liter, jadi semua setriliun, tidak terhingga. Kalau berkah itu tidak terhingga. Jadi mudah-mudahan kita semua dianugerahi hati yang dermawan, yang pasti rezeki yang melimpah, agar kita bisa berzakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat. Mudah-mudahan Allah kasih maziah harta ibu, keluarga ibu semuanya berkah. Kalau bisa mah jangan terima zakat, tapi kita yang jadi muzaki, orang yang memberikan zakat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya ibu-ibu? Jadi sedikitnya juga banyak ya.